Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Retail Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer dan Bapak Ibu P3K selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang sampai sekarang ini menjadi pertanyaan besar bagi kalangan honorer dan seluruh P3K yang sudah diangkat menjadi ASN P3K dari tahun 2019, 2021, dan 2022. Nah, terkait apa ini Bapak Ibu? Ini merupakan satu pertanyaan yang mengatakan bahwa honorer dan P3K itu apakah bisa pindah ke daerah lain atau ke kota lain? Maka di sini ada informasi penting yang perlu diketahui tentang hal tersebut yang merupakan aturan mutasi bagi P3K ke daerah atau kota lain. Bapak Ibu simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini. Dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Apakah P3K bisa mutasi ke kota dan daerah lain? Begini aturan tentang mutasi P3K 2023. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K memiliki peran yang krusial dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Tentunya pelayanan publik dimaksud yaitu pelayanan publik di berbagai bidang yang ada hubungannya dengan pelayanan masyarakat di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Namun ada pertanyaan yang sering muncul terkait dengan apakah para pegawai P3K bisa mutasi atau bisa pindah untuk melakukan pemindahan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K itu bisa disampaikan definisinya bahwa P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa P3K memiliki keterikatan yang kuat dengan kontrak kerja yang mereka tanda-tangani. Pada pasal 7 ayat 2 dari undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tidak dapat mengajukan pemindahan kerja atau mutasi. Kontrak kerja P3K mencantumkan formasi dan tugas yang telah mereka lamar sebelumnya. Tentunya itu pada saat proses pendaftaran sampai dengan seleksi hingga ada pengumuman kelulusan. Apabila seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K memutuskan untuk pindah tugas atau melakukan mutasi, tindakan tersebut akan dianggap sebagai pengunduran diri dari jabatan. Dengan demikian, berarti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disingkat dengan P3K tidak diperkenankan untuk pindah atau mutasi ke daerah atau kota lain. Maka, jika bersikap keras untuk pindah, maka itu dianggap mengundurkan diri dari jabatan sebagai ASN P3K. Jadi mereka dalam arti para P3K akan kemudian diberikan kesempatan untuk melamar pada kesempatan berikutnya sesuai dengan formasi yang tersedia. Ketentuan ini penting untuk dipahami oleh semua P3K agar dapat menjaga integritas dan kredibilitas dari perjanjian kontrak kerja yang mereka ikuti. Hal ini juga merupakan upaya untuk memastikan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mematuhi peraturan yang berlaku dan memberikan pelayanan publik yang terbaik sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Jadi penting bagi setiap P3K untuk memahami secara baik-baik isi kontrak kerja yang mereka tanda-tangani dan berkomunikasi dengan instansi. Jadi inilah para P3K
dalam arti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, bisa mutasi atau pemindahan kerja? Jawabannya tidak bisa karena dianggap mengundurkan diri. Bapak Ibu honorer, demikian dengan Bapak Ibu P3K, tentunya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada 16 September minggu ke depan ini akan diselenggarakan lagi pendaftaran calon aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, demikian juga untuk CPNS. Nah, Bapak Ibu honorer, tentunya sudah disampaikan bahwa pada rekrutmen ASN 2023 ini difokuskan formasinya mayoritas 80% adalah jalur honorer non-ASN. Terkait dengan hal ini, maka ada hubungannya dengan pemilihan formasi, kemudian tempat di mana ada formasi yang akan diterima sesuai dengan kualifikasi akademik Bapak Ibu. Nah, tentunya dalam hal memilih daerah formasi, maka jelas Bapak Ibu Pak honorer wajib hati-hati terkait dengan hal ini. Karena memang dalam hal pemilihan formasi wajib bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ujian, yaitu sudah memikirkan dengan baik, sudah mengambil satu keputusan bahwa melamar pada instansi itu sesuai dengan daerah tempatnya, maka itu adalah pilihan Bapak Ibu untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, tentunya ini mungkin sedikit pengaruhnya terhadap status honorer karena memang pada dasarnya honorer bekerja di instansinya dan tentunya yang dilamar adalah formasi yang ada di instansinya masing-masing. Kalau mungkin ada peluang di formasi lain atau tempat lain, tentunya itu jarang terjadi. Tetapi mungkin ini banyak berlaku untuk para pelamar umum atau fresh graduate dalam hal memilih lokasi tempat kerja sehubungan dengan formasi yang tersedia sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki atau latar belakang pendidikannya. Nah, ini adalah satu imbauan kepada Bapak Ibu dalam hal memilih tempat kerja sebagaimana yang telah dijelaskan sesuai dengan mutasi ini untuk bagi Bapak Ibu P3K. Ingat bahwa aturan terkait dengan pemindahan atau mutasi para SNP 3K itu tidak diperkenankan atau belum ada regulasi baru terkait dengan bebas mutasi P3K. Sesuai dengan aturan yang ada, berarti para P3K tidak dapat mutasi. Dan ini pengalaman bagi para honorer, bagi para fresh graduate juga yang sudah berhasil lulus P3K 2021 dan 2022, setelah dinyatakan lulus, maka tidak berani mengisi daftar riwayat hidup. Ada apa dengan ini? Karena memang baru menyesali bahwa lokasi tempat kerja yang dipilih itu tidak memungkinkan untuk mereka. Maka dalam hal penempatan ini, berhati-hatilah Bapak Ibu untuk memilih lokasi tempat kerja sesuai dengan formasi yang ada. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.